Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan hari ini saya punya video yang menarik banget buat kalian karena kita bakalan bahas kira-kira apa saja sih katalis yang bisa membuat bear market kali ini selesai, dan kemudian ada berita-berita seputar Celsius yang saya rasa kalian nggak pengen untuk ketinggalan. So, sebelum itu dimulai, kita sekarang bahas dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 953 miliar dolar atau turun sekitar 1,98%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 21.600-an, Ethereum 1.216, BNB 242, XRP 0,34, Cardano 0,47, Solana 38, dan Dogecoin ada di ke-10 dengan harga 0,069 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, walaupun kenaikannya nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen. Top performernya adalah XRP dengan kenaikan 0,48 ke 0,34 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan 5 events that could put an end to the current crypto bear market. Jadi ada 5 hal menurut mereka atau 5 event yang kalau terjadi bisa jadi menyelesaikan bear market kita kali ini, alias 5 katalis positif yang bisa jadi membuat sentimen sangat positif sehingga kita bisa jadi menyelesaikan bear market kali ini. Nah, yang pertama itu adalah a successful Ethereum merge. Jadi seperti yang kalian ketahui bahwa Ethereum itu akan mengganti dari awalnya proof of work menjadi proof of stake. Dan mereka kemarin sudah menyelesaikan testnet di Sepolia-nya. Kemudian berikutnya akan ada Goerli, testnet juga. Baru terakhir kita masuk ke mainnet. Dan direncanakannya sebenarnya itu nanti di Agustus 2022, alias 1 bulan lagi guys. Bulan depan, kalau sesuai dengan rencana ya, kita bakal ngelihat Ethereum itu ganti dari proof of work menjadi proof of stake. Tentunya kalau kita melihat hal ini terjadi, itu bisa menjadi sentimen positif tentunya. Tapi apakah menurut kalian dengan adanya Ethereum merge ini cukup gitu untuk mengangkat semua market crypto kembali ke all time high yang baru? Kalau saya pribadi, ini pandangan saya pribadi ya, mungkin kalau hanya Ethereum yang merge, kita mungkin bisa mendapatkan semacam rally, tapi mungkin tidak cukup untuk mengangkat semua market crypto ke all time high yang baru. Gitu ya. Tapi itu pandangan saya pribadi. Nah, untuk yang berikutnya mungkin akan lebih signifikan seperti spot Bitcoin ETF atau approval of spot Bitcoin ETF. Karena ini kan ditunggu-tunggu banyak sekali orang gitu ya. Kita udah mempunyai Bitcoin Short ETF. Kita mempunyai Bitcoin Future ETF. Tapi yang tidak mau di-approve sampai sekarang oleh SEC adalah Bitcoin Spot ETF. Karena kalau misalnya sampai kita mendapati approval atau diterima Bitcoin Spot ETF, karena kan udah banyak nih guys, perusahaan-perusahaan besar yang mengajukan proposal ke SEC untuk membuat Bitcoin Spot ETF, tapi sampai sekarang rata-rata semuanya ditolak. Nah, kalau misalnya gitu ya, nanti kita akan melihat Bitcoin Spot ETF satu saja di-approve di US, maka kita bisa menjadi melihat banyak sekali dana-dana segar dari institusi bakalan masuk lagi. Oke, dan itu akan bisa membuat sentimen sangat positif di market, dan ini saya rasa bisa menjadi salah satu alasan gitu ya kalau kita akan menyelesaikan bear market kali ini. Tapi kalau terjadi, oke, karena kalau Bitcoin Spot ETF itu di approve, maka tidak ada lagi alasan-alasan bagi orang-orang yang sebelumnya skeptis masuk ke dunia kripto hanya karena alasan keamanannya untuk tidak masuk. Karena berarti sekarang kan udah ada ETF-nya di negara tersebut. Jadi legalitasnya ada, oke, regulasinya ada. Jadi mereka merasa lebih aman untuk masuk. Jadi dana-dana institusi yang sekarang masih kayak skeptis untuk masuk karena alasan keamanan, mungkin ketika Bitcoin Spot ETF diluncurkan atau di-approve, mereka akan bisa masuk ke sana. Oke. Yang ketiga, disampaikan di sini the Fed reverses course, alias kalau misalnya
sampai The Fed berubah haluan, ini juga bisa menjadi salah satu katalis positif. Berubah haluan itu artinya apa? Kalau sekarang posisi The Fed itu jelas, mereka merencanakan untuk terus-menerus menaikkan suku bunga sampai akhir tahun, kemudian mereka melaksanakan quantitative tightening atau QT. Nah, kalau sampai ada satu hal dan lain yang memaksa The Fed untuk kembali berubah haluan, yang berarti menjadi yang awalnya QT, kembali ke QE atau quantitative easing alias kembali ngeprint, dan juga mereka mungkin tidak mampu lagi menaikkan suku bunga dan malah mempertahankan atau bahkan menurunkan suku bunganya. Nah, itu menurut sebagian analis bisa menjadi katalis lagi bagi market, khususnya pasar saham maupun kripto, untuk kembali rally. Tapi tentunya kalau hal ini terjadi gitu ya, kita nggak bakalan tahu apa yang berikutnya akan dilakukan oleh The Fed. Tapi ada analis-analis yang melihat probability ini bisa saja terjadi. Karena menurut mereka, The Fed itu sekarang melakukan quantitative tightening, sekaligus melakukan kenaikan suku bunga, itu akan sangat mempengaruhi ekonomi di Amerika Serikat, sehingga ketika ekonomi Amerika Serikat melambat sangat parah, menurut sebagian analis ya, The Fed kemungkinan bakalan kembali melakukan quantitative easing atau kembali menurunkan suku bunga. Mereka melihat ada probabilitas hal tersebut terjadi. Tapi who knows guys? Tapi kalau sampai itu terjadi, saya juga tentunya merasa itu adalah sebuah hal yang sangat bullish. Gitu ya, kalau The Fed tiba-tiba malah QE lagi, QT-nya nggak jadi, malah jadi QE, atau interest rate-nya mereka kembali turunkan. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah major adoption of Bitcoin as legal tender. Atau kalau misalnya kita melihat ada banyak sekali negara-negara menjadikan Bitcoin sebagai legal tender, yaitu juga bisa jadi salah satu katalis positif. Oke? Dan menurut Bitcoin SOE, ada beberapa negara yang sudah consider untuk membuat Bitcoin sebagai legal tender. Yaitu adalah Meksiko, Panama, Honduras, Portugal, Brazil, Argentina, dan Paraguay. Rata-rata negara di sini adalah yang inflasinya sangat tinggi, guys. Oke, dan countries atau negara yang sebenarnya sudah menjadikan Bitcoin sebagai legal tender itu adalah El Salvador dan Central African Republic. Jadi sudah ada dua negara sebenarnya yang menjadikan Bitcoin sebagai legal tender. Nah, kalau kita melihat ada beberapa negara lainnya gitu ya yang mengikuti jejak dua negara ini, ya bisa jadi itu juga akan menciptakan semacam katalis positif. Oke. Yang terakhir adalah integration as a payment option by a large company. Jadi ini juga ya tentunya adalah sebuah hal yang positif ya kalau sampai terjadi, misalnya perusahaan-perusahaan seperti Tesla yang kemarin kita lihat si Elon Musk di tahun lalu mengatakan mereka akan menerima pembayaran melalui Bitcoin untuk dapat membeli mobil mereka. Itu membuat market tiba-tiba ngeroket. Gitu kan? Kalau misalnya tahun ini diulang lagi, misalnya ada perusahaan-perusahaan besar seperti Apple misalnya, gitu kan, atau Facebook, atau Microsoft, yang manapun lah, Shopify misalnya. Ya, itu bisa jadi akan kembali membuat market rally. Oke? Dan tentunya akan lebih baik lagi dari 5 hal yang tadi kita sebutkan di sini, yang terjadi tidak hanya satu, mungkin ada 2 atau 3 sekaligus yang terjadi, dan itu ya tentunya memperbesar probabilitas kita untuk menyelesaikan bear market kali ini. Nah, menurut kalian apakah ada alasan lain lagi nih guys yang saya miss di sini dan yang menurut kalian bisa membuat kita menyelesaikan bear market kali ini? Kalau ada, silakan kalian kasih komentarnya di kolom komentar di bawah. Nah, yang berikutnya disampaikan di sini, Celsius move $529 million worth of wrapped BTC to FTX exchange. Should we be worried? Jadi seperti yang kalian ketahui guys, bahwa Celsius sudah menyelesaikan kewajiban mereka ke Maker Protocol, alias sudah membayar hutangnya ke Maker Protocol, sudah selesai. Dan ketika mereka meminjam kemarin, tentunya Celsius perlu provide atau memberikan collateral atau jaminan ke Maker Protocol. Jaminannya berupa apa? Berupa wrapped Bitcoin. Dan karena Celsius sudah menyelesaikan kewajibannya ke Maker Protocol, maka sekarang jaminannya dikembalikan. Tapi bukan itu yang memicu kekhawatiran. Yang memicu kekhawatiran adalah secara tiba-tiba ada sekitar 25.000 wrapped Bitcoin yang ditransfer ke exchange FTX dari Celsius. Tentunya memicu spekulasi apa tujuannya gitu. Apakah untuk dijual atau untuk apa nih? Gitu kan? Belum lagi gitu ya, berita kemarin soal Mt. Gox, salah satu exchange terbesar di tahun 2014, 2013, 2012 juga sama gitu ya.
yang dimana mereka sudah akan, katanya gitu ya, mendistribusikan 150.000 Bitcoin ke users mereka yang kedampak hack di tahun 2014 kemarin. Ini juga memicu spekulasi apakah sebagian besar dari Bitcoin yang dikembalikan ini bakalan dijual juga. Nah, kalau mereka ini dua-duanya sama-sama menjual, nggak usah semuanya deh. Sebagian aja, mungkin 50% di sini, 50% di sini. Tentunya itu akan memicu selling pressure yang sangat besar di market. Terlebih lagi sampai sekarang kita melihat market itu volumenya masih so-so aja guys. Dibilang tinggi juga enggak, dibilang rendah juga enggak gitu. Jadi so-so saja volumenya, tapi kalau tiba-tiba dihajar selling pressure sebesar ini, itu bisa memicu semacam panic selling menurut saya. Jadi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Oke, so itu adalah yang kedua. Nah, yang terakhir, ini dari Garrett Soloway. Dia adalah salah satu orang yang berteriak bahwa kita bakalan ke $20.000 ketika kita berada di all time high kemarin di 69.000. Jadi so far analisa dia terlihat cukup akurat. Dan kali ini dia memberikan analisa lagi guys. Dia mengatakan bahwa dia melihat dolar itu sudah dekat dengan local top. Oke, dan dia expect akan ada semacam retracement atau koreksi terjadi di US dollar. Jadi ini juga sesuai ya atau sama dengan analisa saya di beberapa hari yang lalu kita sampaikan di video beberapa hari yang lalu. Kalau kalian masih ingat kita bahas US dollar, saya juga melihat ada trendline besar di sini disertai dengan area horizontal major resistance. Dan menurut Garrett Soloway, dengan adanya hal ini bisa jadi berarti berita baik buat gold, silver, Bitcoin, dan stock market. Tapi dikasih tanda kurung nih guys. Near term. Alias hanya local top. Bisa jadi kita bakalan break lagi ke atas, tapi menurut dia at least di area sini kita bakalan mendapatkan semacam koreksi dulu. Oke, nah itu mungkin kita bakalan bahas lebih jelas langsung di chart saja. Kalau kalian masih ingat beberapa hari yang lalu kita juga membahas hal yang sama ya guys. Saya melihat memang kita sudah approaching atau mendekati area yang sangat major di US dollar. Pertama, kita mendapati US dollar itu mendekati area trendline lagi yang sudah tercipta dari tahun 92 guys. Dari tahun 92 sampai sekarang, oke, kita mendekati area tersebut. Jadi 109 sampai 110 itu adalah area trendline-nya. Sekaligus kalau kalian perhatikan sebelumnya di sekitaran area di sini merupakan area key level. Di sini menjadi area resistance, di sini menjadi area support, di sini juga menjadi area resistance, di sini juga kurang lebih menjadi area resistance. Oke, jadi di sekitaran area 107 sampai 110 itu area major resistance bagi US dollar. Oke, atau DXY. Jadi saya pribadi juga udah sampaikan bahwa saya expect kita akan melihat at least US dollar itu terkoreksi cukup dalam guys. Oke, kalaupun tidak reversal ya koreksi cukup dalam. Mungkin kita akan membuat dua wave seperti ini. Dan ini cukup untuk membuat stock market Bitcoin mendapatkan semacam relief rally. Sebelum kita akan lihat lagi apakah US dollar akan kembali menguat. Oke, kalau ini yang terjadi, maka ini berarti memperkuat tesis bahwa Bitcoin mempunyai satu lagi lower low baru sebelum pada akhirnya kita menemukan bottom bear market kali ini. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi time frame yang lebih kecil, mungkin di 4-hour chart atau 1-hour chart deh biar lebih jelas guys. Nah, di sini ketika breakout kemarin kita mendapati ada beberapa pattern continuation sebenarnya. Pertama di sini ada bull flag, kita kemudian breakout lagi, kemudian ada symmetrical triangle, kemudian kita breakout, tapi breakout kali ini sepertinya fake. Oke, dan kita mendapatkan ada rejection yang cukup kuat di sini. Dan ini adalah sebuah pertanda baik menurut saya. Ditambah lagi kalau kita lihat di 4-hour chart, tentunya sangat kentara ya bearish divergence-nya. Oke, higher high, tapi di indikatornya lower high. Jadi ada beberapa indikasi bahwa US dollar akan mengalami koreksi guys. Koreksinya sampai mana? Nah, tentunya pertama kita bisa jadi kembali revisit dulu ke sekitaran area upper trendline di sini. Yang menurut saya ya ini harusnya nggak bakalan mampu nahan ya. Mungkin kita bakalan konsolidasi di sini sedikit. Sebelum pada akhirnya kita kembali revisit ke sekitaran area lower trendline dari rising wedge di sini. Nah, kalau sampai kita mampu breakdown di bawah area ini, nah itu adalah pertanda baik guys. Bahwa kemungkinan besar kita akan melihat
cryptocurrency secara keseluruhan mendapatkan relief rally. Oke, jadi dari segi US dollar kita melihat ada pelemahan momentum bullishnya, itu adalah berita baik tentunya. Dan kalau kita lihat sekarang dari segi chart Bitcoin-nya sendiri, sebenarnya belum banyak perubahan dari hari kemarin gitu ya. Saya pribadi expect memang ada konsolidasi terjadi di sekitaran area di sini. Oke, sekarang sepertinya kita lagi mencoba untuk membentuk semacam pattern lagi, guys. Kalau kita dikasih pattern bullish pennant di sini, tentunya ini menandakan bahwa kita kemungkinan akan kembali melanjutkan kenaikan ke atas. Saya sudah sampaikan bahwa saya pribadi masih expect gitu ya, minimal Bitcoin bakalan nge-retest area 23.000 di sini. Oke. Kalau mampu ditembus, maksimal nyampe ke sekitaran area 24.000. Karena kalau misalnya kita sampai break di atas ini, maka kita bisa melihat relief rally yang lebih panjang terjadi. Bisa jadi kita akan nyampe ke 28 atau bahkan 30 lagi sebelum kita mendapatkan ada selling pressure kembali datang. Oke, jadi so far saya masih expect bahwa kita at least nyampe ke sini atau sini sebelum kita mendapatkan kemungkinan retracement lagi, atau bahkan bisa kita langsung membuat lower low baru dari sini. Oke, tapi kalau kita mampu break di atas area di sini, ini adalah pertanda baik bahwa kemungkinan kita akan kembali melanjutkan peningkatan. Mungkin nyampe ke next target ada sekitaran 28.000 sampai 30.000. Nah, kenapa 28 sampai 30.000? Ya, simple guys. Kalau kalian zoom out ke 4-hour chart atau daily chart, tentunya area di sini adalah area yang sangat amat signifikan, 30.000 sampai 28.000. Ini yang berbulan-bulan gitu, ngenahan Bitcoin itu di sini. Oke. Nah, ini adalah area yang sangat signifikan. Oke, di sini kita support sebelum pada akhirnya dijebol, dan tentunya ketika dijebol kita akan menjadikan area yang major support kemarin menjadi area major resistance. Oke, jadi itulah kenapa alasannya kalau kita mampu break di atas trendline di sini, saya bisa melihat kita mendapatkan relief rally yang lebih panjang nyampe ke sekitaran 28 sampai 30.000. Tapi sebelum kita break di atas trendline tersebut, saya masih tentunya beranggapan bahwa ini semuanya hanya relief rally yang bakalan nyampe ke sekitaran trendline di sini, dan kita bakalan mendapatkan retracement dari sini atau bahkan lower low baru. Oke, sebelum market membuktikan saya salah. So, saya rasa itu aja sih guys yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Untuk time frame yang lebih kecil, saya rasa kita masih akan developing semacam pattern dulu, antara kita akan membuat bullish pennant kah, atau mungkin kita akan membuat bull flag di sekitaran sini kah, atau ada falling wedge, apapun itu, mungkin kita akan membentuk pattern dulu. Ingat kita masih ada di weekend, so volume kemungkinan tidak akan terlalu besar. Satu-satunya akan membuat saya merasa analisa saya sudah tidak lagi valid, alias analisa saya sekarang kan saya masih melihat Bitcoin akan at least revisit ke 23 sampai trendline di sini. Yang bisa membuat saya berubah pikiran adalah kalau gitu ya, kita mendapati drop lagi di bawah $20.000. Oke, kemudian mendapatkan bearish continuation pattern di sini. Nah, ini akan mengubah pemikiran saya, dan saya mungkin akan cenderung lebih ke arah bearish di sini. Dan kalau ini yang terjadi, kita minimal kemungkinan akan nyampe ke sekitaran area 17.600 lagi sebagai area low terakhir. Oke, kalau ini tidak mampu menahan, tentunya kita bisa jadi ke low yang baru menuju ke next area yang sangat major di sekitaran area $16.000. Karena $16.000 adalah area apa guys? Masih ingat nggak nih? Yaitu adalah trendline dari logarithmic chart Bitcoin. Nah, kalau misalnya kalian tarik trendline-nya di sini, oke, kalian bisa melihat bahwa kita sampai sekarang belum menyentuh trendline-nya lagi, tapi sudah mendekati guys. Oke, jadi area berikutnya ada sekitaran 17 sampai 16 ribuan sini. Ini area yang signifikan berikutnya. Kalau 16.000 pun tidak mampu menahan, oke, maka tidak ada lagi alasan bagi Bitcoin untuk tidak revisit ke area 13.000 menurut saya. 13 sampai 10.000 adalah next area horizontal support berikutnya di sini. Oke, kalau misalnya kalian lihat sebelumnya di cycle sebelumnya, ini adalah area yang sangat signifikan, terus menerus menjadi area resistance di sini. Oke, sekitaran 12.000-an. Oke, di sini. So, itu outlook-nya untuk hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.